Syekh Jalaluddin, lahir, 1882, sang apologetik. Oleh, Muhammad Ilham, dosen jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Di tepian Danau Maninjau, tepatnya di sebuah nagari kecil ketika itu, Nagari Kotobaru Tigo, Jalaluddin, kecil, dilahirkan pada tanggal 31 Desember tahun 1882, lahir dari keluarga religius. Ayahnya bernama Imam Mentari, seorang guru tarekat Naqsyabandiyah berasal dari suku Koto, sedangkan ibunya bernama Kambutiyah, wanita sederhana dari suku Piliang. Sang ayah, Imam Mentari, dikenal sebagai pengikut tarekat Naqsyabandiyah yang cukup terpandang dan sangat disegani di kampung halamannya. Dari kecil ia membimbing Ludin, panggilan Syekh Haji Jalaluddin waktu kecil, untuk mendapatkan pendidikan agama secara dini dan intens. Ludin dibimbing ayahnya lebih serius ketika ia berusia 12 tahun. Di tepian Danau Maninjau, Ludin menikmati dinamika religius dan kultural masa kecilnya. Intelektualitas Jalaluddin sebenarnya telah terpupuk dan terlihat dari kecenderungannya sejak kecil meraup ilmu pengetahuan secara antusias. Ludin ketika kecil dikenal sebagai pribadi kecil yang haus akan ilmu. Sejak kecil hingga dewasa, Ludin dijuluki oleh teman-temannya kutu buku. Sebuah julukan yang menunjukkan bagaimana Ludin adalah anak yang sangat rajin membaca. Ia sangat menyukai buku-buku agama di samping buku-buku umum, sehingga tidaklah mengherankan apabila kelak ia dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan dan wawasannya begitu luas tentang agama. Kemampuannya dalam adu argumen dan produktivitasnya dalam menulis, untuk ukuran zamannya, sebenarnya merupakan akumulasi kelebihan seorang pribadi besar yang tidak hanya terbentuk seketika, akan tetapi merupakan sebuah proses panjang dari kecil. Pribadi Ludin kecil, hingga Syekh Haji Jalaluddin merupakan pribadi yang senantiasa dan selalu belajar sepanjang hidupnya. Pada tahun 1917 dalam usia 35 tahun, Jalaluddin menikah dengan seorang gadis, Rafikoh namanya. Rafikoh berasal dari keluarga sederhana di Nagari Tanjung Batung, Kotobaru Maninjau. Ukuran usia yang cukup tua kala itu untuk membina rumah tangga. Menurut beberapa orang murid dan keluarganya, keterlambatan Jalaluddin membina keluarga karena masa remaja yang banyak dihabiskannya untuk belajar sehingga keinginan untuk berkeluarga ternafikan oleh keinginan untuk terus menuntut ilmu. Pada waktu itu Rafikoh berusia 20 tahun, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Zahara yang sekarang berdomisili di Palembang, anaknya yang kedua berdomisili di Lampung dan yang ketiga Saituni yang sekarang berdomisili di Malaysia. Tahun 1923 dalam usia 41 tahun, Jalaluddin pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Saat berada di Makkah inilah Jalaluddin ditalkin oleh Syekh Ali Ridha Jabal Qubis. Dengan ditolkinnya, maka Jalaluddin menganggap bahwa ia telah syah dan memiliki legalitas menjadi pengikut tarikat Naqsyabandiyah. Di samping itu telah boleh dan berhak memakai gelar Syekh. Syekh Haji Jalaluddin, sebuah gelar prestisius dan bentuk pengakuan tertinggi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan pengetahuan agama yang tinggi. Di samping itu gelar Syekh pada masa itu membutuhkan justifikasi atau legalitas dari pusat agama Islam. Belum lengkap posisi dan peran penting seorang ulama apabila belum memiliki gelar Syekh yang dianugerahkan dari Makkah Al-Mukarramah. Pulang dari Tanah Suci, Syekh Haji Jalaluddin kemudian berusaha secara maksimal untuk menyebarkan dan mensosialisasikan ajaran-ajaran tarikat Naqsyabandiyah di kampungnya. Tanggung jawab moral gelar Syekh yang diembannya dari Syekh Ali Ridha Jabal Qubis menuntut beliau secara konsisten menegakkan eksistensi tarikat Naqsyabandiyah ini di Minangkabau. Dan sebagai langkah awal sepulangnya dari Mekah, ia mulai dari kampung halamannya. Tahun 1926 istrinya Rafikoh meninggal dunia. 1 tahun kemudian, 1927, Syekh Haji Jalaluddin menikah untuk kedua kalinya dengan gadis senagari dengannya yang bernama Nur Siam. Gadis sederhana dari keluarga sederhana, pada waktu itu Nur Siam berumur 24 tahun. Dari perkawinannya yang kedua ini dia memperoleh 5 orang anak, yakni Abdul Halim Jalal, sekarang menjadi seorang pengusaha di Jakarta, anak kedua bernama Habibah, seorang akademisi, yang sekarang ini mengelola Universitas Pancabudi di Medan. Kemudian anak yang ketiga, Alida, berdomisili di Malaysia, bersama kakaknya lain ibu, Sartuni. Anak keempat adalah Arwati, seorang guru sekolah dasar di Jakarta serta anaknya yang terakhir bernama Nasrul Jalal, menjadi seorang wira swastawan di Jakarta.
Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, pendidikan awal didapatkan Syekh Haji Jalaluddin dari bimbingan ayahnya, imam mentari dan pendidikan keluarga serta bimbingan adat kaumnya. Sebagai seorang anak guru tarekat, Syekh Haji Jalaluddin telah dididik untuk mendalami ilmu agama dan juga diperkenalkan dengan tarekat Naqsyabandiyah sejak ia berusia dini, 12 tahun. Interaksi yang cukup intens dengan tarekat Naqsyabandiyah sejak usia dini membuat Jalaluddin, kecil, sangat mencintai amalan dan ajaran-ajaran tarekat, khususnya tarekat Naqsyabandiyah. Meskipun untuk itu ia ditertawakan oleh orang lain, tetapi ia mempunyai keinginan dan kemauan yang kuat untuk bertemu dengan Allah SWT melalui pelaksanaan-pelaksanaan ritual dan kontemplasi sebagaimana halnya ditemui dalam dunia tarekat. Untuk memenuhi keinginan dan hasrat hatinya, pada usia 13 tahun ia berguru kepada Imam Sati, seorang guru tarekat Naqsyabandiyah. Setelah mengenal ilmu-ilmu agama yang dominan diketahuinya melalui media tarekat, Syekh Haji Jalaluddin, kecil, dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah rakyat, SR, di nagarinya. Di sekolah umum ini, Jalaluddin tergolong anak yang pintar. Kebiasaan untuk selalu mencintai ilmu pengetahuan membuat ia tidak kesulitan dalam mendalami pelajaran di sekolah. Jalaluddin belum merasa puas dengan ilmu-ilmu yang diperolehnya, apalagi ilmu agama. Setelah berusia 20 tahun, Jalaluddin diantar Imam Sati untuk mempelajari ilmu tarekat kepada Syekh Abdullah di Koto Baru Maninjau. Sejak itu mulailah Jalaluddin berpetualang dari satu guru ke guru lainnya. Setelah belajar dari Syekh Abdullah di Koto Baru, ia juga berguru pada Syekh Muhammad Said Bonjol di Pasaman. Atas usulan dari para gurunya ini, Jalaluddin kemudian berangkat ke Aceh untuk belajar kepada Syekh Abdul Jalil. Perjalanan aventurirnya ini digambarkan Syekh Haji Jalaluddin kemudian dalam majalah Sinar Harapan. La mengatakan, guru saya yang pertama tempat mempelajari tarekat yaitu Syekh Abdul Jalil di negeri Samalang Aceh. Selanjutnya saya mempelajari tarekat tersebut pada Syekh Muhammad Haris di Banten yang mana beliau tersebut dibuang Belanda ke Bukit Tinggi. Kemudian saya arungi lagi lautan tarekat di Suralaya Tasikmalaya Jawa Barat, yakni saya bergaul dengan seorang anak muda Abah, Syekh Muda Haji Ahmad Syahibul Wafat, Tajul Arfin. Ketika Jalaluddin berada di Aceh, ia juga menuntut ilmu di lembaga formal yakni di sekolah guru. Setelah kemerdekaan, oleh pemerintah Indonesia ia diangkat menjadi guru sekolah rakyat di Pariaman, kemudian dipindahkan ke Kamang Bukit Tinggi. Ketika bertugas di Pariaman, Syekh Haji Jalaluddin rajin mengikuti pengajian-pengajian yang diberikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ulama harismatik Minangkabau kala itu, yang datang ke sana atas permintaan masyarakat. Setelah pindah ke Kamang Bukit Tinggi, Syekh Haji Jalaluddin banyak bergaul dengan pemimpin Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Perti, dan ulama-ulama tarekat. Dengan ulama-ulama tarekat tersebut, ia juga belajar lebih dalam tentang tarekat Naqsyabandiyah. La juga pernah menjabat Sekretaris Umum Perti dan menjadi tangan kanan H. Sirajuddin Abbas, terutama dalam mengasuh majalah Suwarti sebagai redaktur. Bahkan ia akrab dengan sesepuh Perti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Haji Jalaluddin pernah menggantikan ulama harismatik ini memberikan pengajian di Masjid Gobah Tilatang Kamang. Pengalaman yang sangat mengesankan bagi Syekh Haji Jalaluddin dalam usahanya menuntut ilmu terutama ilmu mengenai tarekat Naqsyabandiyah adalah ketika ia ditalkin oleh Syekh Ul-Rida Jabal Qudis di Mekah. Syekh Haji Jalaluddin mengatakan, tahun 1923, saya cuti selama 10 bulan di luar tanggungan negara yaitunya untuk menunaikan ibadah haji dan juga untuk menziarahi kuburan ibu saya bernazar jika sampai ke Mekah wajib atas saya mengulang sekali lagi menerima talqin tarekat Naqsyabandiyah. Kalau tidak disebabkan nazar yang syah, Syekh Ali Rida Jabal Qudis tidak bersedia untuk mentalkinkan tarekat Naqsyabandiyah kepada saya. Kiprah politik terlihat nyata ketika Syekh Haji Jalaluddin berusaha menyatukan pengikut-pengikut tarekat, terutama tarekat Naqsyabandiyah di Minangkabau dalam sebuah organisasi yang diberinya nama Persatuan Penganut Tarekat Islam, PPTI. Rencana untuk mendirikan organisasi ini sebenarnya telah dimulai oleh Syekh Haji Jalaluddin sejak tahun 1920, namun baru tahun 1945 niat tersebut terwujud. Rencana ini dimulai ketika Perti mengadakan konferensi yang dilaksanakan di Bukit Tinggi pada tanggal 24 SD tanggal 26 Desember tahun 1945. Pertemuan ini dihadiri ulama-ulama Perti dan guru-guru tarekat. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan Syekh Haji Jalaluddin untuk menemui utusan ulama-ulama Perti dan guru-guru tarekat yang sepaham dengannya.
Usahanya ini berhasil, sehari sebelum konferensi Perti dilaksanakan, tanggal 23 Desember tahun 1945 bersama-sama dengan teman-temannya yang sepaham dengan beliau membentuk Persatuan Tarekat Islam Malaya, PTIM. Pengambilan nama Malaya didasarkan kepada kenyataan bahwa dukungan yang paling banyak didapatkan oleh Syekh Haji Jalaluddin adalah dukungan dari ulama-ulama dan guru-guru tarekat Klat Malaya. Namun supaya tidak terkesan diskriminatif klan tidak nasionalis, pada akhirnya PTIM dirubah menjadi Persatuan Penganut Tarekat Islam, PPTI. PPTI selanjutnya berubah status menjadi partai politik. Perubahan ini berdasarkan himbauan Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Muhammad Hatta pada tanggal 23 November tahun 1945 yang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mendirikan partai-partai politik sesuai dengan alam demokrasi pada saat itu. PPTI yang berstatus sebagai organisasi sosial keagamaan kemudian berubah menjadi partai politik dengan nama Partai Politik Tarekat Islam, PPTI. Di bawah kepemimpinan Syekh Haji Jalaluddin, perubahan organisasi PPTI dari organisasi sosial keagamaan menjadi partai politik tentu saja membawa implikasi positif bagi perkembangan PPTI yang pada mulanya hanya merupakan organisasi yang bersifat lokal, dan ini tertuang dalam misi PPTI di antaranya, karena status partai-partai politik dalam suatu negara adalah bersifat nasional, maka mau tak mau PPTI harus meningkatkan levelnya sebagai partai nasional. PPTI harus melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia serta harus membentuk dewan-dewan pengurus daerah dan juga harus memperbanyak anggotanya, terutama di luar Minangkabau. Karena PPTI merupakan organisasi atau partai politik yang bersifat nasional, maka PPTI harus memindahkan pusat kegiatannya dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Pemindahan pusat PPTI ini ke Jakarta baru dapat dilaksanakan sepenuhnya setelah pemilihan umum pertama tahun 1955. Sejak itu Dewan Pengurus yang berada di Bukit Tinggi berubah menjadi Dewan Pengurus Daerah. PPTI harus mampu menyiapkan kader-kader politik dan organisatornya harus berbobot karena kompetisi yang sangat kompetitif untuk memasuki lembaga eksekutif dan legislatif. PPTI harus memelihara, menjaga dan memegang teguh kepribadian sebagai partai politik dan tidak mudah terpengaruh dengan gelombang-gelombang politik. Ketika revolusi fisik berlangsung, PPTI ikut serta dalam memikul tanggung jawab dengan membentuk Barisan Perjuangan Rakyat yang dinamakan Barisan Tentara Allah, sebuah nama yang sangat perennialis. Kontribusi organisasi ini dalam melawan penjajah cukup berarti. Barisan Tentara Allah ini dikomandani langsung oleh Syekh Haji Jalaluddin. Dalam perjuangan pada masa revolusi fisik tersebut, banyak anggota PPTI yang gugur. Di antaranya, Syekh Ismail Al-Halidi, gugur di Palangki Sijunjung, Haji Ibrahim, gugur di Padang Sibusuk, Haji Umar, gugur di Lubuk Basung, Bahar Munaf, gugur di Tabing Padang, Singa Barantai, gugur pada waktu agresi Belanda II dan Zainuddin, gugur di Batu Sangkar. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdirinya PPTI, anggota PPTI telah bertambah. Dengan bertambahnya para anggota PPTI ini otomatis banyak dibentuk cabang-cabang PPTI di beberapa daerah di antaranya, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Tapanuli Selatan dan Tanjung Karang, Lampung. Syekh Haji Jalaluddin mengklaim bahwa pada tahun 1952 anggota PPTI telah berjumlah 5 juta orang, bahkan tahun 1954 telah mencapai 7.500.000 orang. Puncak dari perjuangan politik PPTI terlihat ketika PPTI masuk ke dalam lembaga DPRS MPRS Pusat di Jakarta setelah pemilihan umum tahun 1955. Syekh Haji Jalaluddin berhasil menduduki kursi, yang merupakan jatah dari PPTI. Kepandaian dan insting politik Syekh Haji Jalaluddin juga cukup tinggi. Syekh Haji Jalaluddin berhasil menjalin hubungan baik dengan Presiden Soekarno. Salah satu usahanya dalam menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah adalah memberikan nama tarekat Soekarnowiyah. Suatu usaha yang bisa dilihat dari dua sisi, pragmatis dan keluasan dalam berpolitik. Hal ini membuat banyak khalifah-khalifah tarekat Naqsyabandiyah mengakui keunggulan Syekh Haji Jalaluddin dan kemudian masuk PPTI dengan alasan keamanan. Jiwa kompromis juga terlihat ketika Syekh Haji Jalaluddin menjalin hubungan baik dengan organisasi Muhammadiyah. Syekh Haji Jalaluddin menghibahkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Baitul Jalal, rumah Syekh Haji Jalaluddin. Sejak berdiri tahun 1957, masjid tersebut dikelola oleh organisasi Muhammadiyah yang berlokasi di Awat Tajungkang Bukit Tinggi.
Setelah 15 tahun PPTI berstatus sebagai partai politik, akhirnya PPTI kembali hitah yang pertama yaitu kembali menjadi organisasi sosial keagamaan. Hal ini disebabkan karena keluarnya himbauan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyederhanakan jumlah partai-partai di Indonesia. Maka PPTI yang semula partai politik berubah menjadi Persatuan Pengamal Tarekat Islam. Aspirasi politik mereka salurkan kepada golongan karya, Golkar, suatu hal yang logis klan pragmatis pada waktu itu. Sejak tahun 1975, PPTI mengalami konflik internal. Hal ini disebabkan karena Syekh Haji Jalaluddin sudah sepuh. Waktu itu beliau berusia 89 tahun. Akibatnya ada sebagian anggota dari PPTI ingin kembali ke nama semula, Persatuan Penganut Tarekat Islam, dan di lain pihak lahir pula nama Persatuan Pembela Tarekat Islam. Untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berkonflik tersebut, akhirnya Golkar, organisasi peserta pemilu yang salah satu onderbunya adalah PPTI, terpaksa turun tangan, dan menyatukan kembali Dalaran Persatuan Pembina Tarekat Islam, PPTI juga. Namun perpecahan internal tersebut, walaupun telah mampu didamaikan oleh Golkar, tetap menjadi potensi yang potensial. Hal ini terlihat kejayaan PPTI selama di bawah kepemimpinan Syekh Haji Jalaluddin tidak mampu dilakukan kembali oleh para penggantinya. Syekh Haji Jalaluddin sebagai pendiri PPTI memimpin organisasi ini dengan berbagai dinamika, berbagai suka duka, dan berbagai trik politik, yang pada dasarnya sebagai perwujudan kecintaan beliau terhadap Islam dan organisasi yang dipimpinnya, sejak mulai berdiri hingga tahun 1975. Karena sudah dianggap sepuh, pimpinan PPTI diambil alih oleh Aswarsed Amiruddin, dari kalangan famili Syekh Haji Jalaluddin. Dalam bukunya yang berjudul 1001 Wasiat Terakhir, Syekh Haji Jalaluddin mengemukakan silsilah tarekat Naqsyabandiyah. Silsilah ini menjadi justifikasi bagi Syekh Haji Jalaluddin untuk mengembangkan ajaran tarekat tersebut. Ia mengatakan bahwa rahasia tarekat ini diturunkan oleh Allah SWT, dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul terakhir yang kemudian beliau turunkan kepada 2. Abu Bakar Siddiq, kemudian diturunkan kepada 3. Salman Al-Farisi, 4. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq, 5. Imam Jafar as-Sadiq, 6. Abu Yazid at-Bustami, 7. Abu Hasan al-Harkani, 8. Abu Ali al-Farmazi, 9. Abu Yakub al-Hamadani, 10. Syekh Abdul Halik, 11. Syekh Arif Rijukari al-Riwi, 12. Syekh Mahmud Arifin Faknawi, 13. Syekh Azizan al-Ramitani, 14. Syekh Muhammad Baba Samatsi, 15. Syekh Amir Syahid Hulal al-Buhari, 16. Syekh Bahauddin Naqsyabandi, 17. Syekh Muhammad Alauddin Atari, 18. Syekh Yakub Jarmi, 19. Syekh Ubaidillah Samarzandi, 20. Syekh Muhammad Zahidi, 21. Syekh Darwisi Muhammad, 22. Syekh Muhammad Haujuki Amakanaki, 23. Syekh Muhammad Baki Bilahi, 24. Syekh Muhammad Faruqi, 25. Syekh Muhammad Masum, 26. Syekh Syafuddin, 27. Syekh Nur Muhammad Badawani, 28. Syekh Muhammad Habibullah, 29. Syekh Abdullah Dahlawi, 30. Syekh Khalid Khurdi, Istiqomah di Jabal Kubis, 31. Syekh Abdullah Afandi, Istiqomah di Jabal Kubis, 32. Syekh Sulaiman Kuni, Istiqomah di Jabal Kubis, 33. Syekh Sulaiman Zuhdi, Istiqomah di Jabal Kubis, 34. Syekh Ali Rida, Istiqomah di Jabal Kubis, 35. Semoga Allah melimpahkan pula tarekat ini kepada Syekh Haji Jalaluddin, 36. Siapa-siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping menyusun silsilah di atas untuk memperkuat legitimasinya Dayam menyebarkan dan mensosialisasikan tarekat Naqsyabandiyah, salah satu keunikan Dat Syekh Haji Jalaluddin adalah memberikan gelar Doktor Rohani kepada Khalifah. Doktor Rohani ini diberikan kepada Khalifah yang telah berhasil mendalami falsafah Tauhid Marifatullah. Suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh guru-guru tarekat lainnya. Gelar ini diberikan Syekh Haji Jalaluddin kepada beberapa orang anggota PPTI, di antaranya, 1. Syekh Abdul Rahman Qadir, 62 tahun, dari Majene Sulawesi Selatan, 2. Syekh Muhammad Ali Daeng Tula, 62 tahun, dari Makassar Sulawesi Selatan, 3.
Syekh Muda Fansuri, 30 Ten, Dat Banjarmasin. 4. Syekh Muda Darkashi, 40 Ten, dari Banjarmasin. 5. Syekh Muda Labranti, 50 Ten, dari Sulawesi Tenggara. 6. Syekh Muda Laode Abdul Halim, dari Sulawesi Tenggara. 7. Syekh Zakaria Syah, 61 Ten, dari Curug Bengkulu. 8. Syekh Khalid Syah, 50 Ten, dari Kalimantan. 9. Syekh Mustari M, 27 Ten, dari Makassar. 10. Syekh Haji Sobarna, 73 Ten, dari Cianjur, Jawa Barat. 11. Syekh Haji Muhammad Yunus, 50 Ten, dari Tanjung Karang, Lampung. 12. Syekh Muda Abdul Latif, 60 Ten, dari Lampung. 13. Syekh Haji Mustafa Zuhri, 70 Ten, dari Sulawesi Selatan. Dan 14. Syekh Muda Hatib Berlian, 60 Ten, dari Sulawesi Selatan. Syekh Haji Jalaluddin juga menyandang gelar kehormatan tersebut pada tahun 1953 dalam Kongres PPTI yang dilaksanakan di Medan. Kongres ini dibuka oleh Menteri Agama RI, Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Sebagai tamu kehormatan, ia diminta untuk mengalungkan gelar doktor rohani berupa bintang emas, padahal Menteri Agama tidak mengetahui adanya pemberian gelar tersebut. Kemudian Parlemen RI mengetahui permasalahan ini meminta pertanggungjawaban dari Menteri Agama RI yang telah mengalungkan bintang emas doktor rohani kepada Syekh Haji Jalaluddin. Karena pemberian gelar tersebut berbeda dengan cara-cara yang biasa dilakukan atau diberikan oleh suatu perguruan tinggi. Kemudian pada akhirnya kontroversi ini diredam dan diselesaikan. Dalam menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Haji Jalaluddin banyak melakukan inovasi-inovasi terhadap ajaran-ajaran tarekat tersebut. Pengikut-pengikut Syekh Haji Jalaluddin mayoritas berada di luar Minangkabau seperti di Sulawesi Selatan, Kalimantan, Jawa Barat dan Lampung. Kalau kita lihat jumlah orang yang mendapatkan gelar doktor rohani dari Syekh Haji Jalaluddin, pada umumnya berasal dari luar Minangkabau. Di Minangkabau sendiri, pemikiran Syekh Haji Jalaluddin tidak mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan ajaran-ajaran tarekat yang ditulis Syekh Haji Jalaluddin, menurut utama ulama Minangkabau pada masa itu, banyak mengandung kesalahan. Pernah para ulama-ulama yang berasal dari Perti mengadakan konferensi untuk mengeluarkan keputusan mengenai kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Syekh Haji Jalaluddin. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan rekan-rekannya menerbitkan tablik amanah hasil dari konferensi yang mereka adakan tersebut dan memutuskan bahwa buku-buku yang dikarang oleh pengarang tersebut, maksudnya buku-buku yang dikarang Syekh Haji Jalaluddin, yang berkenaan dengan tarekat banyak mengandung kesalahan. Bahwa yang membaca buku-buku itu haram atas orang Arang yang belum dapat membedakan antara yang salah klan yang benar yang tersebut dalam buku-buku itu. Adapun membaca buku-buku agama lain seperti Kristen tidaklah haram, karena sudah diketahui salahnya. Adapun buku-buku tersebut seumpama musang berbulu ayam. Bahwa menaruhkan, menyimpan, buku-buku tersebut adalah haram jikalau tidak dicoret mana-mana yang salah. Wajib memberikan kepada orang lain yang betul tahu bahwa isi buku tersebut banyak mengandung kesalahan. Walaupun Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, teman Syekh Haji Jalaluddin ketika sama-sama di Perti, telah memberikan nasihat klan teguran secara pribadi kepada Syekh Haji Jalaluddin. Bahkan Syekh Haji Jalaluddin pernah mengakui kesalahannya di depan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Namun Syekh Haji Jalaluddin balik menuding dan menuduh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang mengarang tablik amanah memutarbalikkan fakta. Menurut Syekh Haji Jalaluddin, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli memutarbalikkan keterangan-keterangan klan susunan tulisannya serta memotong keterangan-keterangan tersebut di sana-sini. Hal ini, kata Syekh Haji Jalaluddin, justru memberikan gambaran yang tidak sebenarnya dari apa yang dimaksudkan. Keseriusan Syekh Haji Jalaluddin dalam membela pendapatnya terlihat ketika ia menjanjikan untuk memberikan hadiah bagi orang yang dapat membatalkan ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Akan tetapi uang hadiah yang dijanjikan oleh Syekh Haji Jalaluddin tersebut tidak pernah diberikan kepada siapapun. Hal ini karena tidak pernah dibentuk dewan juri untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, walaupun banyak tulisan-tulisan yang menyanggah buku-buku karangan Syekh Haji Jalaluddin tersebut. Ketegangan antara Syekh Haji Jalaluddin dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli serta para pengikutnya, bahkan terkesan meluas. Pertentangan yang terjadi bukan lagi pertentangan pemikiran antara dua figur ini tapi sudah meluas kepada konflik pemikiran lintas organisasi yaitu pertentangan pemikiran antara Perti dengan PPTI, sama-sama berasal dari kaum tua Minangkabau. Walaupun Syekh Haji Jalaluddin mendapat kritikan dari ulama-ulama kaum tua Minangkabau,
Ia berhasil menyatukan pengikut Tarekat Naksabandiyah dalam organisasi PPTI yang kemudian berubah menjadi partai politik, suatu prestasi yang cukup mengagumkan. Tapi sayang, Syekh Haji Jalaluddin tidak mampu mengembangkan ketokohannya serta organisasi yang dipimpinnya secara maksimal di Minangkabau. Ketokohan Syekh Haji Jalaluddin justru banyak diterima di luar Minangkabau. Dari penjelasan sebelumnya, telah dipaparkan bahwa Syekh Haji Jalaluddin merupakan seorang ulama yang sangat produktif dalam mengeluarkan pemikiran-pemikirannya melalui tulisan. Hal ini terlihat dari buku-buku yang karangannya yang banyak diterbitkan. Buku-buku karangan Syekh Haji Jalaluddin yang diterbitkan sekarang, pada umumnya terbitan Anumerta setelah Syekh Haji Jalaluddin wafat telah ditransliterasikan dari ejaan Arab Melayu kepada EYD, ejaan yang disempurnakan. Buku-buku tersebut diterbitkan oleh organisasi PPTI di Ujung Pandang, Makassar sekarang, Sulawesi Selatan antara lain, tulisan-tulisan beliau yang berserakan dalam majalah Sinar Kemasan, kemudian dibukukan menjadi 2 jilid. Buku-buku ini berisikan tentang amalan-amalan dalam Tarekat Naksabandiyah berupa suluk, wasilah, rabithah, tawajuh dan juga dijelaskan bagaimana pula teknik pengamalan zikir dan silsilah tarekat tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai tokoh sentral tarekat tersebut, buku penutup umur, BPU, dan 1001 wasiat terakhir. Buku ini berisi tentang tasuf dan tarekat, riwayat bangkai berjalan orang mati kembali hidup. Dalam buku ini diceritakan bagaimana eksistensi kehidupan manusia di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Apabila manusia lalai dan tidak lagi melaksanakan zikir lagi pada Allah SWT, maka ia dipandang sebagai bangkai berjalan. Sebab keberadaan manusia di bumi senantiasa dipenuhi oleh zikir sebagai manifestasi ketundukan dan rasa patuh manusia kepada penciptanya. Poetik setan, Ibtis, memperdaya umat manusia. Isinya tentang bagaimana tipu daya yang dilakukan oleh setan untuk menjerumuskan manusia agar jauh dari jalan Allah SWT. Klan diuraikan pula cara-cara untuk mengantisipasi godaan-godaan setan tersebut. Wasiat suami istri untuk mendapatkan anak soleh. Dalam buku ini Syekh Haji Jalaluddin memberikan nasihat apa-apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan anak soleh dalam suatu perkawinan serta bagaimana membentuk keluarga yang sakinah. Pertahanan Tarekat Naksabandiyah merupakan buku apologefik yang berisikan tentang pembelaan yang dilakukan oleh Syekh Haji Jalaluddin dari kritikan-kritikan dan kecaman-kecaman yang datang dari ulama-ulama tarekat, khususnya ulama-ulama Minangkabau, seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Rahasia Mutiara Tarekat Naksabandiyah memuat uraian tentang Tarekat Naksabandiyah, ilmu ketuhanan yang Maha Esa, juga berisikan tentang uraian Tarekat Naksabandiyah. Buku-buku karangan Syekh Haji Jalaluddin ini dikenal sebagai karya tulis yang banyak mengundang kritikan, baik yang bersifat apologetik maupun polemik. Data-data mentah berasal dari Sri Ratnawati Skripsi 1997.